السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا للهدى وجعلنا من عباده المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau kembali mengkaji salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang seringkali disalah paham. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza amma ahadukum an-nasa falikhaffif." Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian menjadi imam dalam salat, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Hadis ini sangat populer, diketahui oleh banyak sekali kaum muslimin, terutama yang seringkali melaksanakan salat. Tetapi dalam realitas keseharian banyak umat Islam yang masih salah paham terhadap makna, kandungan dan konsekuensi dari hadis yang akan kita kaji ini. Dalam banyak kesempatan ketika saya sendiri menjadi imam misalnya di sebuah masjid, baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia, ketika kita membaca misalnya dalam salat Isya surah An-Naba di rakaat pertama, kemudian surah An-Nazi'at di rakaat kedua, rata-rata orang, para jamaah setelah salat akan protes, kenapa imam membaca dengan bacaan yang panjang, padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan kalau imam itu harus meringankan salat dan memperhatikan kondisi jamaahnya. Kesalahpahaman terhadap hadis ini berimbas pada akhlak, pada sikap yang ditunjukkan oleh banyak para jamaah ketika sholat di belakang seorang imam yang membaca misalnya satu lembar di dua rakaat. Satu halaman di rakaat pertama dan satu halaman di rakaat kedua. Tentunya hal ini adalah merupakan pemahaman yang salah, dengan beberapa alasan yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah bahwa hadis ini berangkat atau muncul dari kisah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala sebagaimana dikisahkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga dalam buku-buku hadis yang lain, mengisahkan bahwa Mu'adz ibnu Jabal salat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah. Salat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah. Artinya salat Isyanya minimal 1,5 jam. Hal ini menimbulkan sebagian jamaah yang salat di belakangnya pada zaman Rasulullah SAW, karena Mu'adz pada saat itu menjadi imam di pemukiman Bani Salimah di sekitar Masjid Qiblatain kalau pada zaman sekarang, yang agak jauh dari Masjid Nabawi, karena pada zaman itu setiap pemukiman yang terpisah dari atau yang agak jauh dari pusat kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi, itu memiliki masjid tersendiri, dan Bani Salimah kebetulan diimami oleh Mu'adz ibnu Jabal. Pada saat Isya, Mu'adz ibnu Jabal membaca surah Al-Baqarah. Pada saat Isya Mu'adz ibnu Jabal membaca surah Al-Baqarah.
Hal ini membuat para jamaah, ya, para jamaah tentunya sebagian memisahkan diri, sholat sendiri, ya, karena lamanya sholat tersebut. Sebagian lagi tetap bersama Mu'adz, tetapi ia mengeluh dan merasa sangat berat. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan bahwa Abu Mas'ud Al-Ansari, ya, seorang sahabat yang populer, kemudian juga mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Mu'adz membacakan atau mengimami kami dengan surah Al-Baqarah dalam salat Isya? Ya. Ketika Abu Mas'ud dan juga para sahabat lain mengeluhkan ini kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memanggil Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, ataf'alu hadha, wahai Mu'adz, apakah engkau benar-benar melakukan ini? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang bersifat tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah sudah tahu problemnya, tetapi Rasulullah sengaja untuk, ya, mencari kebenaran ini dari orang yang dikeluhkan, yaitu Mu'adz, ya, agar Mu'adz kemudian langsung mengakui kesalahannya. Ya. Mu'adz mengatakan, "Na'am, saya melakukannya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afattanun anta ya Mu'adz." Ya, maka engkau wahai Mu'adz akan menjadi orang yang akan membuat fitnah di kalangan manusia. Ya. Maka Rasulullah kemudian memberikan petunjuk kepada Mu'adz, memberikan nasihat, "Oh ya Mu'adz, man amma bin nasi falyukhaffif." Ya. Bahwa seorang imam hendaknya meringankan salatnya. Fa inna fihi mudha'ifa wal kabira wa dzal hajah, karena di antara jamaahmu yang salat bersamamu, ya, ada orang lemah, ada orang tua, dan juga ada orang yang ingin cepat, ya, berangkat ke keperluannya. Ya. Hal ini menjadikan seorang imam harus meringankan salatnya wahai Mu'adz. Hadis ini menunjukkan bahwa, ya, panjangnya salat yang dikecam, ya, atau, ya, yang dikecam dan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau membaca surah Al-Baqarah dalam salat. Bukan membaca satu halaman di rakaat pertama dan satu halaman di rakaat kedua. Atau bukan membaca surah An-Naba di rakaat pertama dan surah An-Nazi'at di rakaat kedua. Ya. Jadi yang dikecam oleh Rasulullah kalau panjangnya seperti surah Al-Baqarah, atau misal dalam satu rakaat pertama satu juz, ya, atau mungkin setengah juz, itu termasuk panjang, dan itulah yang dikecam. Ya. Dan itulah yang dikecam berdasarkan kisah, ya, atau faktor, ya, kisah atau faktor yang memunculkan kecaman Rasulullah SAW terhadap imam, ya, terhadap Mu'adz yang memperpanjang salatnya. Sekali lagi bahwa salat panjang yang dikecam oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah adalah kalau imam misal membaca surah Al-Baqarah satu juz atau, ya, setengah juz dan sebagainya. Ya. Ini tentunya sebuah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Adapun kalau seorang imam membaca dalam rakaat pertama surah, ya, An-Naba, rakaat kedua surah An-Nazi'at, atau dalam rakaat pertama misalnya surah misalnya Al-Qiyamah, kemudian rakaat kedua Al-Mursalat, ini bukan hal yang dikecam. Ini bukan hal yang dikecam, walaupun sebagian orang menganggap ini adalah, ya, salat yang panjang, tetapi sama sekali bukan hal yang dikecam. Jadi dalam hal ini, ya, kalau mereka menganggap bahwa bacaan yang satu halaman di setiap rakaat ini panjang, maka yang perlu disalahkan adalah para jamaah sendiri yang tidak bersabar dan yang tidak bersabar dengan salat, dan juga tidak menikmati indahnya salat dan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, banyak sekali di antara kita semua, ya, kalau nonton bola, ya, kalau nonton
tinju atau nonton olahraga, nonton film dan sebagainya, itu bisa ya berjam-jam. Ya, tapi kalau sholat, padahal sholat ini adalah antara kaitan kita, ya, kaitan antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, harusnya sholatnya harusnya berjam-jam, ya, ya, dan nontonnya sedikit. Ya, harusnya sholat yang berjam-jam. Tapi ya merupakan kelemahan iman atau karena faktor kelemahan iman kita, maka ya akhirnya kita menganggap sholat yang cuma 5 menit, 10 menit adalah sebuah sholat yang panjang dan memberatkan. Padahal ya seorang muslim yang hakiki hendaknya menganggap bahwa sholat ya bukanlah hal yang memberatkan. Semakin panjang sholat, maka semakin indah, semakin nikmat, karena sholat tersebut adalah ya saat-saat paling penting dalam hidup kita, di mana kita bisa ya menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tenang. Jadi yang pertama adalah bahwa pemahaman sebagian orang ya untuk memperpendek sholat atau agar imam meringankan sholat adalah salah, karena yang dikecam oleh Rasulullah SAW adalah kalau bacaannya seperti surah Al-Baqarah ya dalam satu rakaat atau 2 rakaat. Kemudian petunjuk Rasulullah SAW dalam salat. Ya. Kalau kita melihat petunjuk Rasulullah SAW dalam salat, maka beliau sangat adil, ya. Sangat adil dan sangat memperhatikan para jamaah. Meskipun demikian, salat beliau ya tetap ya proporsional dan sesuai dengan ya petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan ya dalam dalam hadis Qutbah Ibnu Malik dalam Sahih Muslim, bahwa kana Rasulullah SAW yaqra fi salati dhuhr ya wal laili idza yaghsha wa sabbih isma rabbikal a'la. Ya, bahwa Rasulullah SAW dalam salat zuhur pada rakaat pertama membaca surah Al-Lail pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua membaca surah Al-A'la. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya masing-masing surah ini sekitar hampir 1 halaman. Ya. Dan kalau beliau membaca tidak terburu-buru. Ya. Ini artinya salat zuhur beliau agak ya panjang sedikit lah. Ya. Mungkin kita taksir sekitar hampir 10 menit. Hampir 10 menit. Ya, kalau zaman sekarang kita salat zuhur ya sekitar 10 menitan, ya ini akan membuat para jamaah ya kecapean dan mengeluh. Padahal tidaklah demikian. Itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat akan dianggap panjang kalau salat zuhur sampai 20 menit. Atau setengah jam, itu akan dianggap sebagai memang salat yang panjang. Tapi kalau 10 menit sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sekitar itu, ya membaca pada rakaat pertama misalnya surah Al-A'la, surah kedua Al-Lail atau Al-Duha atau yang semisalnya, ya maka itu merupakan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat asar semisal salat zuhur, salat asar ya dikisahkan dalam hadis Qutbah Ibnu Malik dan hadis-hadis lain adalah semisal salat zuhur yang membaca surah-surah ya pendek semisal surah Al-Lail atau Al-A'la atau Al-Ghashiyah dan Al-Balad dan lain-lain. Adapun pada salat maghrib dikisahkan dalam hadis Sulaiman ibn Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan An-Nasa'i ya, bahwa Abu Hurairah mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra bil maghrib qisar al-mufassal wa fil isya wasat al-mufassal wa fil fajr طول المفصل وفي الفجر طول أو طوال المفصل. Rasulullah kalau dalam salat maghrib membaca qisar al-mufassal, yakni surah-surah pendek dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Itu namanya surah-surah pendek al-mufassal dari surah Ad-Duha sampai
An-Nas, ya, Al-Balad, Al-Qari'ah, itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada salat maghrib. Tetapi kadang-kadang Rasulullah SAW dalam salat maghrib membaca satu halaman dalam satu rakaat. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis Ummul Fadl radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil maghribi al-mursalat, surah al-mursalat yang satu halaman lebih sedikit. Juga dalam hadis Jubair ibn Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi salat al-maghribi at-tur, surah at-tur yang memang panjang, ya. Artinya sekali-kali membaca surah yang panjang pada salat maghrib, ya, sesuai dengan kondisi jamaah. Kalau jamaahnya tahan, silakan membaca yang panjang, tetapi secara dominan hendaknya membaca surah-surah pendek. Adapun dalam salat Isya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wasatul mufassal atau yang semisal. Ya. Wasatul al-mufassal, ya, surah-surah mufassal yang tidak panjang dan tidak pendek. Itu adalah dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Ya. Ya, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, ya. Al-Infitar, Al-Mutaffifin. Ini dibaca dalam salat Isya. Satu rakaat misalnya Al-Mutaffifin, rakaat pertama Al-Mutaffifin. Ya, rakaat kedua misalnya Al-Buruj. Itu tidak akan dianggap panjang, walaupun orang-orang atau para jamaah menganggapnya panjang, tetapi sama sekali ini bukanlah salat yang panjang, ya. Kalau ada jamaah yang menganggap membaca surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Buruj pada salat Isya adalah salat yang panjang, maka yang perlu ditarbiyah, dididik adalah para jamaah tersebut, ya. Dan imam tidak boleh disalahkan, karena ini adalah, ya, dianggap sebagai salat yang pendek, ya. Dianggap sebagai salat yang pendek dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi begitulah, ya, kita karena menganggap sholat adalah beban, maka sedikit saja atau imam memperpanjang, maka kita pun merasa berat dan langsung mengeluh, ya, dan berdalil bahwa Rasulullah bersabda imam harus meringankan sholat. Tidak demikian, tidak demikian. Tetapi kita harus, ya, melaksanakan sebuah ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apa yang dianggap oleh Rasulullah panjang, bahwa ibadah tersebut panjang, maka kita akan, ya, meninggalkannya atau tidak akan melakukannya. Apa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah pun kita menganggapnya adalah, ya, salat yang lama, maka itulah hal yang terbaik dan sama sekali bukan, ya, salat yang panjang atau salat yang lama. Adapun dalam salat fajar, maka berdasarkan hadis Abu Barzah al-Aslam radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri baina 60 ila al-100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, ayat pada salat fajar itu sekitar 60 ayat sampai 100 ayat dalam 2 rakaat. Dalam hadis Abu Hurairah tadi, beliau membaca tiwal al-mufassal, dari surah-surah panjang. Dari surah al-mufassal itu berawal dari surah Qaf dan berakhir di Al-Mursalat. Ya. Artinya dalam salat fajar, Rasulullah dalam salat fajar atau salat subuh, Rasulullah membaca dalam rakaat pertama surah Qaf dan rakaat kedua misalnya surah Al-Hujurat. Ya. Dan ini merupakan petunjuk Rasul, dan itu sama sekali tidak panjang, sama sekali tidak panjang menurut sunnah Rasulullah SAW. Yang panjang itu kalau dalam salat subuh, kalau kita membaca surah Al-Baqarah, ya, atau surah Ali Imran, atau surah An-Nisa, atau surah Al-Anfal, itu panjang memang. Ya. Tapi selama itu surah Qaf yang cuma, ya, satu halaman setengah, ya, atau Al-Hujurat yang juga satu halaman setengah, maka itu sama sekali tidak panjang. Ya. Rakaat pertama satu halaman setengah, satu lembar setengah, rakaat kedua satu lembar, itu sama sekali tidak panjang. Tapi karena kebiasaan kita atau ketidakbiasaan kita dengan sholat, maka hal yang tidak lama pun kita menganggapnya lama. Kita lebih senang berlama-lama di depan televisi, di depan HP, dan lain-lain, ya, di depan hiburan dan sebagainya. Tapi sholat kita menganggapnya sesuatu yang lama, padahal hanya 10 menit atau hanya 15 menit. Allahul musta'an.
Dan seorang muslim ketika masuk sholat hendaknya yang merasa bahwa di hadapannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah ya membayangkan bahwa di hadapannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah sholat yang panjang akan terasa pendek baginya. Ya. Satu halaman pada rakaat pertama, satu halaman pada rakaat kedua tidak akan cukup baginya. Dia akan terus memperpanjang, ya, atau dia akan terus ingin sholatnya ya diperpanjang. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita suci, maka tidak akan pernah merasa berat, tidak akan pernah merasa bosan mendengar ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dilantunkan. Tetapi karena hati kita ya banyak kotornya, banyak dosanya, sehingga satu halaman pun terasa berat, ya, terasa berat. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini ya bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa insyaallah pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.